Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Senseno yang mempertanyakan apa beda merpati yang badannya pendek, bulunya panjang, dan apa ya istilahnya, dan kinerjanya. Kemudian yang merpati panjang tapi bulunya pendek, gimana kinerjanya? Kalau saya selama ini milih burung ya yang proporsional ya Mas Senseno. Artinya dari segi panjang pendek badan itu sesuai dengan panjangnya lar. Kalau ada burung yang larnya melebihi atau sama persis dengan ekor itu saya suka juga. Artinya kalau ada dua burung yang sama kualitasnya tapi yang satu larnya lebih panjang dari yang satunya, saya biasanya ambil yang larnya panjang yang sama dengan ekor. Itu biasanya ya Mas ya, biasanya burung yang larnya panjang itu punya kemampuan lebih dalam hal terbang. Artinya tenaganya itu lebih besar biasanya karena faktor apa ya, dukungan dari lar yang lebih itu semacam tenaga pendorong yang lebih juga gitu loh. Tapi secara apa ya, secara keseluruhan itu tetap lar yang panjang itu jelas lebih bagus daripada yang lar pendek. Tapi kalau secara spesifik kita membicarakan misalnya burungnya agak pendek atau misalnya standar lah, kemudian ekornya sama larnya itu sama atau panjangnya sama, itu jelas menurut saya lebih bagus. Karena biasanya burung yang larnya sama dengan ekor itu kemampuannya lebih ya. Saya lihat burung yang begitu itu terbangnya itu kenceng Mas Senseno. Artinya dia punya speednya bagus. Kemudian saat turun juga kencang. Untuk merpati yang larnya misalnya jarak 2 jari atau 1 jari dari ekor, itu nanti sebenarnya juga dengan pegangan yang bagus dia akan kencang juga, akan ada speednya juga. Yang penting untuk bahu itu pendek tebal itu biasanya speednya juga bagus. Tapi kalau bagi saya itu secara apa ya, kesimpulan saya sendiri ya, dengan lari yang panjang itu selain semacam dia kalau seperti dayung, dayungnya lebih besar gitu ya. Kalau untuk bermain perahu misalnya, kalau dayungnya besar, dia pasti waktu didayungkan menghasilkan tenaga yang apa, tenaga dorong yang besar juga. Jadi untuk pegangan yang seimbang itu, kalau larnya lebih panjang dari yang satunya, jelas tenaganya lebih besar daripada lebih besar yang larnya sama dengan ekor daripada yang lebih pendek dari ekor. Ini terlepas dari terah atau apa ya. Kalau dalam hal pemilihan burung, jelas saya akan ambil yang larnya lebih panjang daripada yang larnya pendek atau kurang dari panjang ekornya. Kalau ada yang sama, saya jelas milih yang ekornya sama dengan lar. Itu secara otomatis kalau saya, oh ini larnya bagus, lebih panjang, nah, biasanya saya pilih itu. Kemudian dalam pemilihan itu juga faktor lain juga menentukan ya Mas. Artinya ini yang saya bandingkan itu posisi pegangan bulu sama tapi perbedaan lar.
Itu kalau dibandingkan ya, maksudnya kalau kita ingin melihat kemampuan mereka berdua diterbangkan bersama, biasanya itu yang lar panjang ini punya kelebihan. Artinya dengan lepasan yang sama atau gandeng, dia turunnya biasanya lebih kencang. Kemudian untuk pernafasannya juga lebih bagus. Karena waktu dia terbang, dia mengeluarkan tenaga yang lebih sedikit ya. Artinya dengan satu kepaan dia mencapai jarak sekian meter per sekian detik dengan lar panjangnya, kemudian dibandingkan dengan lar pendeknya mungkin cuma sampai di bawahnya jarak yang dia tempuh itu. Jadi jelas kalau menurut saya tetap lar panjang lebih bagus. Dan kalau kinerja itu kadang-kadang tergantung latihan sama ini ya Mas Senseno, latihan sama terahnya. Kadang-kadang terah yang speednya bagus tapi larnya pendek, walaupun dia tetap speednya bagus, tapi menurut saya dukungan larnya itu tidak menunjang dia. Jadi kalau misalnya sudah terah speed bagus, kemudian larnya juga panjang, itu beda hasilnya dengan misalnya ada dari terah yang sama, yang satu larnya panjang, yang satu larnya pendek. Saya cenderung lebih menyukai yang larnya panjang. Itu cuma pembanding ya Mas Senseno. Dan apalagi ya, kurang lebih itu saja yang baru saya ketahui ya Mas Senseno. Jadi untuk pinggang ya, karena pertanyaannya pinggang sama-sama besar, cuma yang satu badannya panjang tapi larnya pendek, yang satu pendek tapi larnya panjang. Jadi pemilihan jelas kadang-kadang juga tergantung pengalaman kita waktu bermain. Tapi kalau saya secara pribadi, biasanya saya pilih yang badan panjang, lar panjang. Kalau badannya sedang, asal nggak terlalu pendek, kemudiannya larnya panjang, saya milih yang lar panjang walaupun badannya sedang. Jadi ada pertimbangan tertentu ya, kadang sesuai dengan pengalaman kita pernah melihara burung yang kayak gitu, hasilnya kayak gini, saya cenderung milih ini. Secara ini ya, secara tidak sadar ya, semacam apa ya, alam bawah sadar lah yang memberi penilaian, kemudian kita langsung saya pilih ini. Gitu Mas Senseno. Dan juga teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.